Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang kami hormati, alhamdulillah di sini hadir Pak Haji, Pak Wakil Bupati Solinul Basir, Pak Kandata Panolana Bina Irma Kabupaten Bogor Selatan, pengurus Masjid Baitul Mustaqim yang kami muliakan, jamaah Masjid Baitul Mustaqim yang senantiasa kami muliakan, rekan-rekan pemuda remaja masjid, ikatan remaja masjid Kabupaten Bogor Selatan yang senantiasa kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena pada saat ini kita sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izin Allah, hati kita, badan kita, pikiran kita ingin datang ke rumah Allah tanpa terkecuali, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena harta kita, kehebatan kita, cuma karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menuntun kita
hati kita untuk menjemput, menghadiri di mana azan itu berkumandang. Bahkan ada yang setengah jam sebelum waktunya sudah siap-siap. Karena siapa ini saudara sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakir innama anta mudzakir. Hai Muhammad, engkau hanya menyampaikan. Yang berkuasa memberikan hidayah untuk saudaraku sekalian bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, bukan guru, tapi berkehendak memberikan hidayah kita untuk datang ke rumah-rumah Allah itu adalah semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Dan alhamdulillah nikmat itu Allah berikan sebagian di antara kita. Ada yang saat ini terkapar di rumah sakit, ada yang dalam penjara, ada yang kelaparan, dan lain sebagainya yang mereka hadapi. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di tengah-tengah ini, ruang ber-AC, lampu yang begitu terang. Sungguh nikmat yang tak terhingga karena kasih sayang Allah itu. Maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin bukan sebatas lisan, tapi qalbu kita pun mengucapkan kalimat itu. Ya Allah, terima kasih, segala puji hanya bagimu ya Allah. Engkau berkenankan aku yang hina, yang penuh dosa ini menundukkan kepala yang agung ini di hadapanmu. Kalimat itu bukan sebatas lisan saudaraku sekalian. Kita usahakan kalimat itu tertanam dalam qalbu kita ketika kita mengucapkannya. Mudah-mudahan ketika lisan dan qalbu kita sudah bersatu, maka tindak tanduk kita pun akan nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang mungkin kita hanya tahu bersolawat. Ini bahan tafakur kita. Sudahkah kita mengenal Nabi itu? Bagaimana keseharian Rasul itu? Bagaimana akhlak Rasul itu? Ataukah kita hanya tahu Muhammad, Muhammad, Muhammad? Namun ketika kita mengucapkan kalimat itu, kalimat Allah Rasul yang Muhammad, kita tidak mengenal Muhammad. Dengan mudahnya kita mengucapkan salawat, tapi kita tidak tahu perjuangan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Bahkan terkadang kita baru berusaha mencontoh satu sunnahnya saja, kita sudah berbangga. Seakan-akan kita ini umat beliau. Dan ini pun yang saya sampaikan termasuk untuk diri saya pribadi. Kalimat-kalimat baik zikir, ucapan salawat, kalau tidak sampai ke qalbu kita, saudaraku sekalian, itu akan hambar. Maka sering terjadi alimnya dalam masjid saja, ketika dia keluar hilang kalimat itu. Sujudnya dalam masjid saja, ketika dia keluar dari masjid tidak lagi sujud. Apa saya katakan? Yang tidak lagi sujud, rasa bangga, rasa sombong. Ini aku, rasa keakuan itu sangat tinggi di jiwa kita. Kalau ucapan-ucapan kita tidak menyatu dengan qalbu kita, ini sangat bahaya. Dan hati-hati, banyak kita, dan terutama saya mengingat diri saya pribadi, kepada kita jamaah sekalian, ketika kita sudah mulai taat, ketika kita sudah mulai merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan ujub itu sangat rentan menguasai jiwa kita. Merasa paling suci, merasa paling bersih, merasa paling benar. Kalimat-kalimat itu yang terus dibisikkan setan laknatullah dalam hati sanubari kita. Dan ini ujian terbesar bagi orang-orang yang mulai taat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga antar jamaah pun tidak menyatu hatinya.
Kita berdiri badan berdempetan, tapi kita tidak koneksi. Bahkan karena tanpa sengaja kita melihat saudara di samping kita pun, kita mulai ceramah sendiri, menghilangkan kekhusyuan kita. Ngapu dia itu bicaranya, ngapu tangannya mah itu, ngapu sujudnya mah itu, ngapu duluan tangan daripada kakinya untuk palanya duluan. Dan itu mempengaruhi setiap jamaah di masjid-masjid, karena itulah tugas setan untuk membisikkan kebencian, dendam, ujub, angkuh di dalam hati manusia. Maka ya Rasulullah, coba sekali-kali jemaah sekalian, ketika kita bersolawat, pernah mungkin kita menangis ketika bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, inilah salamku kepadamu, terimalah salamku, penghormatanku kepadamu ya Rasulullah. Aku ini hamba yang penuh dosa hina, sebenarnya tidak pantas menjadi umatmu, tapi mohon ya Rasulullah, jawablah salamku, jawablah salawatku. Dan itu menjadi pembersih, pencerah hati yang kadang-kadang kasar, hati yang kadang-kadang lupa, karena itu akan menyatu. Jamaah sekalian rahimahumullah, malam ini saya diberi tema oleh Ketua Irma kemuliaan bersama Al-Quran. Sangat berat tema ini. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia baik kepada saya selaku pembicara ataupun kepada kita semua selaku pendengar. Tapi mohon izin, jangan pernah merasa puas terhadap apa yang disampaikan siapapun. Kalau kita sudah merasa puas dan cukup, maka itu akan menghilangkan rasa gairah kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pernah merasa puas, aku sudah menjadi guru, maka enggan untuk belajar kembali. Aku sudah menjadi pimpinan, maka enggan untuk belajar kembali. Dan sebelum kita mulai ngaji ini, nasihat kepada Irma sekalian, carilah ilmu agama itu mumpung kalian masih remaja sebanyak-banyaknya. Ketika kalian tiba pada saatnya menjadi seorang pemimpin, waktu kalian untuk menimba ilmu agama itu sangat sedikit. Karena masih muda, perbanyaklah menimba ilmu dari siapapun. Tapi satu hal, saudaraku sekalian, carilah guru yang kau cintai, yang kau senangi, yang kau sukai. Karena itu lantaran ilmu itu mudah masuk ke dalam jiwamu. Bapak mumpung masih muda, bawah 30 tahun, dan buktinya kita lihat saudara-saudara kita yang sudah melalui masa mudanya, waktu dia untuk menimba ilmu agama sangat-sangat sedikit. Padahal batinnya menuntut, ingin menuntut lebih banyak. Begitu banyak kekurangan, tapi waktu ini tak lagi terkontrol, ngurusi anak bini, ngurusi anak, ngurusi kawian. Jadi ini untuk kita semua. Sebelum kita memulainya bersama-sama untuk mulia bersama Al-Quran, yang pertama saudaraku sekalian, tilawah. Tilawah ini kita harus benar dulu membacanya. Kalau zaman dulu kan tidak ada yang namanya tahsin. Begitu diajarkan seorang guru, ketika dia baca kitab Al-Quran, dia langsung ke qiraati, kemudian mengartikan apa yang dibacanya. Namun sekarang banyak, sudahkah kita jamaah sekalian, ada yang sebagai berdatangan mengambil sanad Al-Fatihah, karena yang sangat penting. Karena untuk mulia bersama Al-Quran, pertama-tama baca Al-Quran yang sering kita baca ini minimal mendekati benar lah. Jangan sampai neman itu tidak benar.
Jadi bersama-sama, mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya lebih dari antum sekalian, tapi talaki. Saya mentalaki kita semua, jamaah mengikuti, biar kita sama-sama mengkoreksi. Karena tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi. Kita Al-Fatihah karena inilah awal mula kita akan menjadi mulia bersama Al-Quran. Karena bacaan inilah yang berulang-ulang kita baca dalam sholat. Setelah kita benar membacanya, makhrajnya benar, hurufnya benar, kita tahu akan artinya, maka sholat itu akan menjadi nikmat dan mulia kita bersama Al-Quran itu. Itu yang pertama. Izin Pak Haji. Jadi saya dulu, baru jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini yang saya ambil sanadnya kemarin itu di kata-kata bis satu, kita koreksi. Banyak jangan tak taruh Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu ada, kalau bahasa tajwidnya itu hamus al-alirahnya. Rahman nirrahim, hamzah kecil, bukan hi. Dan itu tak bisa langsung spontan malam ini kita bisa, tapi kita lah tahu Pak, letak-letaknya yang bakalan keliru, dan ini akan jadi tanggung jawab kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai usahakan Al-Fatihah ini yang mengajarkan kepada anak kita selaku ayah bukan gurunya. Karena itulah yang akan dibaca seumur hidupnya, yang terus mengalir pahala yang kita ajarkan kepada anak kita sebagai orang tua. Jadi PR kita selaku yang sekarang sudah memiliki anak, jangan sampai Al-Fatihah ini yang mengajarkan gurunya Pak. Usahakan seorang ayah atau ibu yang mengajarnya. Maka perlu di sini ada Ustaz Romi, beliau sangat luar biasa sangatnya untuk baca Al-Fatihah. Jangan sungkan untuk menimba ilmu dengan beliau. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al itu yang kedua. Kadang al sering kita dengar jangan terjadi. Ha-nya kecil. Al-ha huruf khalqi. Huruf khalqi itu asalnya dari tenggorokan. Artinya huruf itu keluar dari tenggorokan, bukan dari mulut. Alhamdulillahi Rabbil, ada tasydid di situ. Rabbil ain, dari huruf khalqi lagi. Alhamdulillahi Rabbil bukan alamin. Allah, ha lagi di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dilatih bahasanya. Ha-hi ubah hu-han hani hahna, itu latihannya. Kemudian Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kaf. Kalau kata almarhum Syekh Rajadah itu agak disenyumkan dirinya ketika huruf kaf. Maliki yaumiddin. Maliki coba senyum. Maliki yaumiddin. Kemudian kalimat yang berikutnya, iya, itu huruf iya itu ada tasdidnya dalam sekalian. Huruf iya itu ada tasdidnya, jangan dibaca iya.
Iya, double dia tuh, double Y kalau di Latin kita Indonesia ini kan. Iya karena bukan bulog, I-nya jelasnya, iya bukan. Setengah karena itu ada hamzah. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sin itu sering kita lupa karena langsung kita tetap ada anda di situ. Kemudian huruf H kholqi lagi di tenggorokan ini, bukan di dado. Kadang kelirunya diambil di dado. Nah itu di dado keluarnya. Jadi di tenggorokan tempatnya. Ihdinas. Kemudian sin sering dibaca sin, padahal itu huruf shad. Kalau dibaca ihdinas siratal itu menjadi sin dia. Benar? Ingat tadi kesimpulan ini Allah, tapi kita berusaha untuk jadi lebih baik. Shad bukan sin. Kalau sin salah dia baca sekalian. Ihdinas siratal dia bacanya. Karena itu huruf shad. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya mustaqim. Kemudian ayat terakhir. Kemudian shad lagi di awal itu bukan sin, bukan siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alif nun nanti bertemu dengan ain izhar jelas. An'am bukan an'am, apalagi am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kholqi lagi Pak, tenggorokan lagi. Ghairil maghdubi. Kalau du dia jadi dal. Dot. Dan ini kalimat yang lumayan sulit. Ada yang nyenggol ke sini, katanya. Ada yang di antara geraham kiri kanan salah satunya. Pilih salah satunya dengan dia mencapai huruf Abdul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah Al-Fatihah yang karena kita bacaan yang benar, kalimat-kalimat itu kita nikmat membacanya. Apakah dalam sholat itu seperti itu membacanya? Ya harusnya. Tapi biasanya ada pertanyaan ini, Pak Haji. Amun baca itu sah tidak sholat aku? Nah, jadi ini jawabannya. Amun tidak baca itu bacaan aku, sah tidak Al-Fatihahku? Sah Pak. Ya. Yang tidak sah itu kita sudah tahu tidak mengamalkan. Kalau kita belum tahu apakah sah? Ya sah. Kalau kita belum tahu. Kalau kita sudah tahu, berusaha mengamalkan walaupun belum sempurna, itu tetap sah.
Jadi ini awal mulanya kita untuk mulia dengan tema yang diberikan kepada kami tadi, mulia bersama Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepadanya dari mulai Jibril menjadi malaikat yang paling agung, dan Nabi Muhammad diberikan mujizat Al-Quran itu mujizat yang kekal. Kalau nabi-nabi yang lain hilang mujizatnya bersamaan dengan hilang nyawanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau sudah meninggal, tapi Al-Quran terus ada. Nabi Musa tidak ada lagi tongkatnya, kesaktiannya dalam tongkat itu, karena yang memilikinya sudah meninggal dunia. Rumah ini terjemahnya banyak, Pak. Ada yang mengatakan rumah itu tempat tinggal kita. Ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa rumah itu tubuh kita. Tubuh yang dibacakan Al-Quran, di dalamnya ketika dites dalam air itu di penelitian, ada molekul-molekul yang luar biasa dalam air itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tubuh kita mayoritas isinya air, Pak. Darah itu kan air. Tubuh kita ini darah yang mengalir. Air dibacakan Al-Quran, maka dia akan menjadi beda air itu. Kita manusia yang dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki terus mengalir darah, dibacakan Al-Quran, kalau membacanya benar, mustahil tidak ada perubahan dalam diri manusia tersebut. Makanya awal mulanya tadi qiraat tadi membaca yang benar. Mustahil, Mas sekalian. Ketika bacaan kita sudah benar, walaupun tidak paham artinya kalimat per kalimat, tetapi makna dan tujuan Al-Fatihah itu kita tahulah. Sudah berapa umur kita sekarang madai arti Al-Fatihah kita sudah apa? Nauzubillah. 7 ayat dari Bismillah sampai Waladhdallin, PR kita, Pak. Yang katanya kita mulai beribadah, mulai mendekatkan diri kepada Allah, merasa takut kepada Allah, jangan sampai takut-takut baik Al-Fatihah itu tidak paham artinya. Jadi mana kita bacanya, mana bacaan itu akan mengena ke dalam tubuh kita. Kalau hanya di atas kerongkonganmu saja, apa kata Rasulullah SAW, akan tiba suatu masa umat itu membaca Al-Quran sebatas tenggorokannya saja, tidak menyentuh ke dalam kalbunya. Ada ahli Quran yang menyelamatkan dia karena baca Al-Qurannya. Ada yang ahli Quran karena Qurannya dia terjerumus ke dalam neraka. Siapa orang-orang ini? Orang yang ketika membaca Al-Quran dia berusaha mengamalkan apa yang dibacanya. Orang yang membaca Al-Quran wailul lil mukadzibin, jangan berdusta. Tapi yang membaca berdusta, dia melanggar bacaannya sendiri. Maka inilah ada orang-orang yang dilaknat karena bacaannya. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Mengapa saya mengatakan hal itu? Itu agar kita introspeksi diri, bahwa yang dikatakan ahli Quran bukanlah orang yang hafal dari 1 sampai 30 juz. Bukan, saudara sekalian. Yang dikatakan ahli Quran itu orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Cek balik di rumah bagi bapak sekalian, apakah Quran di rumah kita sudah usang? Atau banyak debu-debu yang berkeliaran di atasnya?
atau hanya begitu lama dia berdiam diri di pojokan rumah kita tuh, entah kapan kita menyentuhnya. Ketika itu kita sadar, ya Allah, dosa apa diriku sehingga aku enggan menyentuh dan membuka dia. Bagaimana kita memulia bersama Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu kita abaikan. Dan orang yang bersama Al-Quran itu adalah orang-orang yang membaca qiraati tadi. Dan insya Allah pas sekalian akan menjadi mulia. Yang pertama tadi qiraati, benari bacaan kita. Ayo tak bisa belajar taruh. Artinya niat itu belum sungguh-sungguh. Karena di sini, Masya Allah, ada Ustaz Romi di sini. Beliau sangat luar biasa bacaan beliau, makhrajnya, berkesanan beliau sampai. Dan kita bertemu dengan orang-orang itu setiap hari. Nampo kita tidak baca sampai saji kok pun ilmu dari orang yang kita temui setiap hari. Sangat sayang sekali. Kemudian yang kedua tadi tilawah tadi. Setelah kita tahu bacaan itu benar, kemudian kita berusaha untuk memahami. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang agung. La yang masuk mutahharun tadi tidaklah menyentuhnya, ini kalimatnya di Waqiah. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tidaklah menyentuh kitab ini kecuali orang-orang yang suci. Jadi awal kalimat tadi, kalau kita enggan membuka dan membaca Quran tadi, berarti kita belum termasuk orang yang suci. Cukup itu dasarnya untuk mulia bersama Al-Quran. Pada ibadah suka 3 ayat sehari semalam itu. Kalau benar bacaannya, tilawahnya cukup, saya jamin terus terang, izin Allah, 1 sampai ayat 50 Al-Baqarah itu kita baca dengan benar dan belajar dengan benar, seterusnya akan selamanya benar. Karena apa Bapak-bapak jemaah sekalian? Karena huruf itu tidak nambah dari alif sampai ya. Iya, tidak nambah katanya. Tidak akan nambah atau mengurang huruf hijaiyah itu. Makanya kalau kita talakinya, tafsirnya, belajarnya, kalau sudah Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat 60 itu benar, walaupun gurunya, dan beruntung kalau kita ketemu guru seperti itu. A'udzu billah, a'udzu. Baca ta'awuznya seminggu saya terima. Kalau bapak-bapak, kalau marah, alhamdulillah ya lamun itu ya. Tidak sabar tadi, tapi pengen benar. Ketika ditegur oleh gurunya kesal, besok tidak datang lagi. Gara-gara auzubillah dari pendapat. Jadi niat itu harus sungguh-sungguh. Ini pedoman kami dalam masalah Al-Quran. Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi di sini, mungkin sini sudah ada kitab-kitab ini, tabligh, majlis-majlis senantiasa dibacakan kalau pada asar dan pada subuh. Kalau kita usahakan di Baitul Mustaqim itu ada kitab taklim, atau seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, minimal ada taklimnya dan khatam kitabnya itu. Jadi malam ini kita pilih, besok dah kedua lagi kita malu dah satu itu. Jadi kalau taklim dalam majlis itu adalah khatamnya, khatam Fadilah Ahmad, khatam Sahih Bukhari. Jadi
ada kajian. Ini yang namanya kajian. Kalau tanpa kitab saya ini bukan kajian, namanya ceramah. Kalau sini namanya kantin, kajian rutin. 40 hadis mengenai keutamaan Quran dan baca bergaul. Yang pertama dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik